Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Hakikat Belajar Mengajar dan Pembelajaran. Pada kesempatan ini juga, saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok saya. Saya sendiri Maria Yafur, teman saya Misela, Lista, dan Valda. Demikianlah perkenalan singkat kami. Selanjutnya, silakan menyaksikan hasil presentasi kami. Hakikat belajar. Belajar adalah proses untuk mengubah diri dari tidak tahu menjadi tahu, dari belum bisa menjadi bisa, dari belum terampil menjadi terampil atau mahir. Sedangkan mengajar sendiri adalah upaya mentransformasi orang lain, yakni peserta didik, agar menjadi tahu, bisa, terampil, dan mahir. Bila belajar dan mengajar digabungkan dalam satu aktivitas bersama, maka hal ini disebut sebagai kegiatan pembelajaran. Menurut Burton 1984 dalam Usman, bahwa belajar diartikan sebagai perubahan tingkah laku pada diri individu berkat adanya interaksi antara individu dengan individu dan antara individu dengan lingkungannya sehingga mereka lebih mampu berinteraksi dengan lingkungannya. Menurut Herves R. Ilgard dalam Usman, menjelaskan bahwa belajar adalah suatu proses di mana ditimbulkan atau diubahkan suatu kegiatan karena mereaksi suatu kegiatan. Perubahan tersebut tidak disebabkan oleh proses pertumbuhan, kematangan, atau keadaan organisme yang sementara. H.C. Witherington dalam Usman mengemukakan bahwa belajar adalah sebuah proses di dalam kepribadian yang menyatakan diri sebagai suatu pola baru dari reaksi yang berupa kecakapan, sikap, kebiasaan kepribadian, atau suatu pengertian. Dari berbagai definisi belajar, maka oleh Usman menyimpulkan bahwa belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku atau kecakapan manusia. Perubahan tingkah laku ini bukan disebabkan oleh proses pertumbuhan yang bersifat fisiologis atau proses kematangan. Pembelajaran itu sendiri secara konsep dasarnya adalah pertemuan atau persenyawaan antara aktivitas murid belajar dan guru sedang mengajar. Secara hakikat, pembelajaran adalah proses peningkatan kemampuan baik di ranah kognitif, afektif, dan juga ranah keterampilan melalui aktivitas interaksi antar elemen pembelajaran. Elemen pembelajaran yang dimaksud ada 3, yakni guru, siswa, dan media atau sumber belajar. Apabila terjadi interaksi yang sempurna antara ketiganya, maka itulah yang disebut dengan pembelajaran aktif. Yang berikut yaitu hakikat mengajar. Kegiatan belajar mengajar merupakan suatu hubungan timbal balik antara siswa dan guru dan antara sesama siswa dalam proses pembelajaran. Dengan kata lain, kegiatan belajar mengajar merupakan suatu kesatuan dari dalam kegiatan yang terarah. Mengajar pada prinsipnya adalah membimbing siswa dalam kegiatan belajar mengajar, atau dapat pula dikatakan bahwa mengajar merupakan suatu usaha mengorganisasikan lingkungan dalam hubungannya dengan anak didik dan bahan pengajaran, sehingga menimbulkan terjadinya proses belajar pada diri siswa. Pengertian tersebut mengandung makna bahwa guru dituntut untuk dapat berperan sebagai organisator kegiatan belajar siswa yang mampu memanfaatkan lingkungan, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Menurut J.S. Brunner dalam Usman, mengemukakan bahwa mengajar adalah menyajikan ide, problem, atau pengetahuan dalam bentuk yang sederhana, sehingga dapat dipahami oleh setiap siswa. Berdasarkan penjelasan yang tadi, di sini kita dapat tahu bahwa mengajar merupakan suatu perbuatan yang memerlukan tanggung jawab moral, maka berhasilnya pendidikan siswa secara formal terletak pada tanggung jawab guru dalam melaksanakan tugas mengajar. Mengajar juga merupakan suatu perubahan atau kegiatan atau pekerjaan yang bersifat unik tapi sederhana. Dikatakan unik karena berkenan dengan manusia yang belajar, yakni siswa, dan guru yang mengajar serta bertalian erat dengan siswa atau manusia di dalam masyarakat. Dan dikatakan sederhana karena mengajar dilaksanakan secara praktis dalam kehidupan sehari-hari dan mudah dihayati oleh siapapun. C. Hakikat pembelajaran. Pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungan, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Dan tugas guru adalah mengkoordinasikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku bagi peserta didik. Pembelajaran juga dapat diartikan sebagai usaha sadar pendidik untuk membantu peserta didik agar mereka dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. Di sini, pendidik berperan sebagai fasilitator yang menyediakan fasilitas dan menciptakan situasi yang mendukung peningkatan kemampuan belajar peserta didik. Fungsi-fungsi pembelajaran yaitu sebagai berikut. 1. Pembelajaran sebagai sistem. Pembelajaran sebagai sistem terdiri dari sejumlah komponen yang terorganisir antara lain tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, strategi, dan metode pembelajaran, media pembelajaran atau alat peraga, pengorganisasian kelas, evaluasi pembelajaran, dan tindak lanjut pembelajaran atau remedial dan penyayaan. 2. Pembelajaran sebagai proses. Pembelajaran sebagai proses merupakan rangkaian upaya atau kegiatan guru dalam rangka membuat siswa belajar mengikuti. Sebagai berikut. 1. Persiapan, merencanakan program pengajaran tahunan
semester, dan penyusunan persiapan mengajar atau lesson planning, dan penyimpanan perangkat kelengkapan antara lain alat beragam dan alat evaluasi, buku atau media cetak lainnya. 2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan mengacu pada persiapan pembelajaran yang telah dibuatnya. Banyak dipengaruhi oleh pendekatan atau strategi dan metode pembelajaran yang telah dipilih dan dirancang, penerapannya, serta filosofi kerja dan komitmen guru, persepsi dan sikapnya terhadap siswa. 3. Menindaklanjuti pembelajaran yang telah dikelolanya. Kegiatan pasca pembelajaran ini dapat berbentuk enrichment atau pengayaan. Dapat pula berupa pemberian layanan remedial teaching bagi siswa yang berkesulitan belajar. Ciri-ciri pembelajaran sebagai berikut. Dibagi menjadi 4 bagian. 1. Merupakan upaya sadar dan disengaja. 2. Pembelajaran harus membuat siswa belajar. 3. Tujuan harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum proses dilaksanakan. 4. Pelaksanaannya terkendali baik isinya, waktu, proses maupun hasil. Hasil presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada beberapa kata yang kurang berkenan. Akhir kata, sekian dan terima kasih.